Halo Bapak Ibu teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video-video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Facebook marketing. Nah, kita udah masuk ke platform ketiga nih Pak Bu. Jadi untuk Bapak teman-teman semua yang mau belajar Facebook organik atau traffic gratisan di Facebook, ini cocok banget buat Bapak teman-teman semua tonton. Oke, sebelum kita masuk ke prakteknya, ada baiknya kita memahami beberapa hal dasar yang harus Anda ketahui mengenai Facebook. Oke, pastikan Anda meniru persis cara ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan 5-10 juta per bulan dalam waktu minimal 3-6 bulan ke depan. Dan pastikan Anda konsisten melakukannya. Jangan cuma 1-2 kali aja ngelakuin, tapi berkali-kali. Apa itu Facebook Marketing? Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan di mana penggunanya dapat memposting komentar, berbagai foto, dan link ke berita atau konten menarik lainnya di web, seperti main game, chatting live, dan bahkan melakukan streaming video langsung. Dengan pengguna aktif saat ini sebanyak 163 juta di Indonesia. Kalau untuk di seluruh dunia sudah lebih dari 2 miliar pengguna. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua menyimak video ini sampai selesai, karena ketika Anda paham bagaimana caranya manfaatkan platform Facebook dengan optimal, itu akan besar banget potensi yang bisa dapatkan dari Facebook. Oke, kenapa Facebook sangat luar biasa? Oke, yang pertama, merupakan platform dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 2 miliar saat ini. Marketnya luas banget Pak Bu, sangat luas. Mungkin Bapak teman-teman semua yang bergabung di Abdi ada yang awalnya dari buka Facebook, nggak sengaja iseng-iseng, tiba-tiba kena video. Nah itu. Jadi pastikan Bapak teman-teman semua memahami esensinya betapa luar biasanya ketika Bapak teman-teman semua bisa memanfaatkan Facebook. Yang kedua, merupakan aplikasi yang terintegrasi langsung dengan WhatsApp dan Instagram. Jadi, kabar baiknya, untuk Anda yang belum tahu, Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu satu perusahaan. Jadi, WhatsApp dan Instagram itu sudah jadi milik Facebook, jadi bagian dari Facebook. Makanya, algoritmanya itu saling terkait. Misalkan Anda lagi di WhatsApp ngomongin sesuatu yang terkait soal kesehatan, tanpa disadari, Anda akan kena iklan kesehatan di Facebook dan di Instagram. Jadi mereka saling terintegrasi. Nah, makanya kita ketika Anda tiba-tiba, kok saya kena iklan misalkan kesehatannya, kayak saya lagi nggak ini deh. Oh, jangan-jangan algoritma dari WhatsApp itu terkirim ke Facebook dan juga ke Instagram. Jadi seperti itu Pak Bu kurang lebihnya. Jadi mulai terjawab ya, selama ini kenapa Anda kok bisa tiba-tiba kena iklan A, padahal saya lagi nggak butuh A, tapi mungkin karena saya lagi ngebahas itu sama orang di WhatsApp ya, jadi terkirim ke integrasi ke Facebook dan ke Instagram. Oke, ada 2 jenis postingan Facebook yang akan kita bahas. Pertama, posting melalui page Facebook atau halaman. Yang kedua, kita akan posting di feed profil. Jadi Anda bisa posting di profil, bisa di page. Nah, karena kurang lebih polanya sama, yang akan kita praktekkan adalah yang di halaman. Kenapa yang di halaman kita utamakan? Karena nantinya jika Anda sekaligus untuk membangun ataupun membuat halaman Anda bagus, rapi, ketika Anda nanti mencoba beriklan atau mulai beriklan ke Facebook Ads atau ke Instagram Ads, halaman yang Anda miliki untuk beriklan sudah bagus. Jadi ada korelasinya lah, ada hubungannya. Dengan Anda sering posting di halaman, Anda juga sering berbagi ke orang-orang di sekitar Anda untuk mengundang mereka ke halaman Anda atau ke page Anda, itu akan membuat interaksi yang terjadi di halaman yang Anda miliki jauh lebih atraktif. Jauh membuat orang lebih ada hasrat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang entah itu Abdi, entah itu Essenso ya. Tergantung page yang Anda gunakan ini untuk Abdi atau untuk Essenso. Kalau ada yang bertanya, Mas, berarti kita harus punya 2 halaman ya atau 2 page di Facebook. Kalau saya boleh katakan iya, agar bisa fokus. Kalau yang untuk Abdi, kalau yang untuk Essenso ya udah Essenso gitu. Oke? Nah, sedikit sebelum kita masuk ke teknisnya, data pengguna aktif Facebook saat ini di Indonesia dan di dunia. Untuk di Indonesia sendiri, ini data dari bulan Juni 2020 ya, saya ambil. Itu ada sekitar 163,7 juta pengguna aktif di Indonesia untuk Facebooknya aja. Sedangkan kalau untuk di dunia, Indonesia itu menempati peringkat ke-4. Wow, kebayang ya? Kita ada di peringkat ke-4 pengguna Facebook terbanyak di dunia. Sekitar 120 juta pengguna. Mungkin sekarang udah nambah sekitar 140 sampai 150 jutaan. Oleh karena itu,
rugi sekali bagi teman-teman semua jika Anda tidak memanfaatkan platform yang satu ini. Karena platform inilah yang menguasai hampir semua sosial media saat ini yang terbesar. WhatsApp, Instagram kan bagian dari Facebook. Nah, makanya rugi sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, kita akan mulai masuk ke praktek. Jadi ada beberapa persiapan yang harus Anda siapkan sekarang. Yang paling utama dan wajib Anda miliki adalah akun Facebook pribadi. Jadi kalau Anda ingin membuat halaman atau page, itu dibuatnya adalah di halaman pribadi Anda, di akun personal yang Anda miliki. Oke, jadi Anda nggak perlu buat akun baru, cukup akun yang sudah ada aja Anda gunakan, Anda optimalkan untuk Anda beriklan baik yang gratisan ataupun yang berbayar. Oke, yang kedua adalah, baik lagi saya akan mengingatkan, pastikan Anda sudah masuk ke Bank Data Abdi. Kenapa? Karena di sanalah konten-konten yang nantinya akan banyak kita gunakan untuk posting di halaman atau di page Facebook Anda. Terus yang ketiga, simpan konten yang mau diposting. Nanti akan saya sedikit contohkan lagi untuk cara simpannya. Keempat, buat Bitly landing page Anda yang mau diposting. Misalkan contoh, kita mau posting buat halaman atau page yang abdi. Bayangin ya, kita mau buat page buat yang abdi. Oke, kita bikin page-nya. Lalu nanti kita mau posting soal abdi, misalkan mengenai bagaimana cara memulai bisnis online dari dasar. Kita buat Bitly-nya, boleh dari landing page Anda yang starter, atau yang ground, atau yang free video sekalipun bisa Anda gunakan. Jadi pastikan Anda pahami dulu polanya, pahami dulu langkah-langkah dasarnya. Setelah itu kita praktekkan dan Anda lakukan pengulangan agar yang tadinya Anda bingung, lama-lama akan menjadi paham dan fasih. Setelah fasih, Anda tinggal melakukan dan tinggal maintenance aja agar konsisten postingnya setiap hari. Oke, sekarang kita prakteknya. Nah, kebetulan saya prakteknya itu pakai handphone. Kurang lebih sama Pak Bu, kurang lebih sama. Intinya Anda pahami dulu prinsip dasarnya. Prinsip dasar bagaimana caranya memaksimalkan atau ini fungsinya buat ini tujuan saya ngeklik ini tuh buat ini loh. Itunya dulu yang Anda harus pahami. Oke, sebelum kita lanjut ke teknis, ada satu pertanyaan yang ini bisa membuat Anda jauh lebih cepat paham tentang cara prakteknya dan membuat Anda cepat juga bisa segera dapat hasil nantinya. Pak, Bu, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke praktek, sebelum kita akhirnya melakukan prosesnya, pertanyaan saya sederhana ini. Misalkan, Anda mengoptimalkan, menggunakan dan mengikuti semua tutorial yang kita bahas di video ini. Dan dalam waktu kurang dari 1 tahun, anggaplah 3-6 bulan ke depan, dengan proses yang Anda lalui, komitmen dan konsistensi yang Anda kerjakan setiap harinya, bisa membantu Bapak Ibu teman-teman semua mendapatkan penghasilan 5-10 juta per bulan dari cara gratisan. Anda mau serius untuk prakteknya nggak? Yes. Saya pasti yakin jawaban Anda pasti mau Mas. Karena gratisan, efektif, gimana kalau nanti kita kombinasikan dengan yang berbayar. Oke, sip. Mantap. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Pertama, ini saya pakai aplikasi Facebook. Mas, kalau saya mau buka dari desktop boleh nggak? Maksudnya desktop itu buka di Chrome, tampilan desktop boleh. Boleh aja. Kurang lebih pahami polanya ya. Pahami polanya. Kalau untuk prakteknya sebenarnya kurang lebih mau Anda di laptop, mau di handphone, kurang lebih polanya sama. Cuma tampilannya berbeda. Intinya adalah yang paling penting harus Anda pahami adalah bukan menghafal tampilan, tapi memahami esensinya, memahami ini tuh saya ngeklik ini buat apa sih? Itu yang lebih penting. Karena tampilan Facebook itu sering berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berubah sedikit, kita harus cepat adaptasinya. Karena di era digital, semua itu serba cepat. Semua itu serba praktis. Makanya kita pastikan terbiasa akan perubahan. Oke? Nah, ini saya langsung buka Facebook dulu. Oke, ini Facebook halaman awal ya. Oke, ini saya dari aplikasi nih, dari aplikasi. Oke, ini pertama saya scroll dulu sebentar. Ya, saya mau kasih lihat kalau iklan tuh kayak gimana sih. Oke, contoh ya. Bentar. Satu contoh iklan aja. Ini iklan bukan. Iklan itu yang ada sponsornya. Nah, ini iklan nih, sponsor. Ini bukan. Ini bukan.
Ini juga bukan. Nah, ini iklan nih. Ini iklan nih. Ini iklan. Mudah cuma sekali. Ini iklan nih, sponsor. Oke. Oke, udah cukup. Sekarang kita mau buat halaman dulu. Anda buat halaman dulu untuk nanti Anda posting. Caranya gimana? Ini Anda klik aja yang paling kanan nih ya. Ini saya contohin paling kanan. Itu yang strip 3. Nih, saya klik. Lalu saya klik halaman Anda. Atau your page. Lalu udah sampai sini. Kita tinggal klik aja buat. Nah, udah buat nih. Udah ya. Saya klik buat. Lalu muncullah tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Lalu langkah pertama Anda klik dulu mulai atau start. Oke. Pahami ya, pahami dulu ini saya ngeklik ini buat apa sih? Tadi kan tombol yang mulai itu untuk memulai, membuat halaman. Lalu beri nama halaman Anda. Oke, sekarang yang saya contohin cuma satu. Nanti kalau Anda mau buat versi, misalkan yang sekarang kita praktekin yang buat Abdi. Nanti Anda tinggal gunakan untuk yang Essenzo itu apa. Oke? Contoh, misalkan saya pakai nama saya nih, belajar bisnis online bareng Fahmi misalkan ya. Bareng Fahmi. Oke. Dah. Selanjutnya oke. Pilih kategori. Pilih kategori. Kalau saya untuk yang pribadi, saya biasanya pakai orang. Nah, orang. Ini kita cari pengusaha atau entrepreneur. Tergantung Anda pakai versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya, add your website. Nah, ini bisa Anda tambahkan landing page Anda. Contoh ini sementara saya pakai ini dulu aja. akademibisnisdigital.com. Nanti Anda pastikan naruhnya link Anda ya. Link landing page Anda mau yang aslinya boleh. Kalau saya sih pakai asli nggak apa-apa. Ini saya kan buat contoh aja. Ini buat contoh ya. Next. Di skip juga nggak apa-apa sebenarnya. Di skip nggak apa-apa. Mas tambahin profile picture. Ini kalau Anda mau tambahin, klik aja yang add profile picture. Tapi kalau Anda pengen skip dulu boleh. Anda klik yang di pojok kanan atas itu skip buat melewati. Nanti bisa Anda edit lagi nggak? Bisa diedit lagi kok. Tenang aja. Oke. Ini saya skip dulu sementara ya. Saya skip. Lalu cover fotonya juga saya skip dulu aja. Nggak apa-apa. Nah, jeng selesai. Lah cepet mas. Emang cepet. Aslinya tuh cepet banget Pak Bu. Buat halaman itu nggak butuh waktu 2 menit kayak nggak nyampe. Cukup 1 menit kalau Anda udah tahu polanya. Nah, di awal mungkin Anda bingung. Anda masih ini ngeklik ini buat apa ya? Nah, itunya dipahami dulu. Polanya dipahami dulu. Nanti lama-lama kalau Anda mau bikin page baru, halaman baru, udah dapat polanya. Nah, ini kan saya kenapa cukup lancar, bukan karena saya pintar, bukan. Oh ya, basically-nya yang saya praktekkan di video-video tutorial ini adalah yang sudah pernah saya lakukan. Makanya kelihatannya kok fasih banget. Karena saya udah ngelakuinnya ratusan sampai ribuan kali. Nah, pertanyaannya, supaya Anda juga fasih, ya udah lakuin pola yang sama, lakukan ratusan bahkan ribuan kali seperti yang sudah pernah saya lalui. Itu kuncinya. Oke. Sekarang kita langsung mau cara posting. Sebenarnya banyak yang bisa Anda optimasi di sini. Ini banyak sekali yang bisa Anda gunakan, tapi poin pentingnya adalah kita fokus ke bagaimana cara Anda bisa posting. Oke. Sekarang ini kita klik ke bagian bentar, ini notifikasi. Oke. Page baru udah berhasil. Ini kan ada tulisan post ya. Ada foto, ada promote, ada view as. Nah, kita mau posting nih. Sekarang posting yang Abdi. Nah, gimana cara postingnya? Pertama, kita klik aja foto. Nah, ini kan ada ini nih. 1. Select. 2. Misalkan kita mau coba posting yang 2 ini ya. Lalu done. Nah, di sini bisa kita ketikkan apa? Sebenarnya ini bisa kita gunakan yang ada dari Telegram. Kalau Anda bingung, oh kalau saya bingung, saya ikutin postingan penutup di Telegram boleh ya mas? Boleh. Itu boleh Anda lakukan. Makanya kita ngasih semua alat bantunya lengkap sekali Pak Bu. Anda tinggal copy paste, tinggal salin tempel. Ibarat kata kayak gitu. Oke, ini saya andaikan saya ngambil dari Telegram ya. Jadi ini saya ke Telegram dulu sebentar. Nih, saya ke Telegram ya. Lalu saya klik ini, saya copy. Ini saya copy dulu postingan penutupnya. Saya balik lagi ke Facebook. Nah, saya taruh di sini. Tuh, say something about this photo. Oke. Tempel. Nah,
Polanya kurang lebih WhatsApp, Instagram, Facebook sama aja. Yang penting Anda pahami dulu, Anda ngelakuin ini tuh tujuannya apa. Yang ini Anda klik tuh untuk apa. Itu jauh lebih penting dibandingkan Anda menghafal. Karena kalau Anda menghafal tampilannya, ketika tampilannya berbeda sedikit aja, Anda akan bingung. Nah, makanya pahami dulu. Tujuan awal saya ngiklan itu, tujuan awal saya posting itu karena saya mau mengedukasi orang-orang sekitar saya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Oke, ini apa yang kita harus taruh di sini? Kita letakkan di sini apa selanjutnya? Yes, betul. Itu benar, landing page-nya. Anda harus siapkan landing page Anda. Nah, ini saya sementara saya keluarkan, saya ambil dari, kebetulan saya udah buat Bitly-nya. Nah, Anda kalau belum punya, buat dulu aja. Nih, misalkan starter 1, nih saya copy, saya udah bikin dulu sebelumnya. Udah saya siapkan. Pastikan Anda siapkan alat bantunya selengkap mungkin ya. Ini saya tempel, ini juga saya tempel. Saya 3 kali biasanya minimal. 3 kali. Mas, bentar mas, saya mau nanya mas. Biasanya ada yang nanya, kalau HTTPS-nya saya hapus, langsung Bitly boleh nggak? Boleh, boleh. Misalkan begini kan maksudnya, biar lebih pendek, singkat, boleh, boleh. Boleh kok, boleh banget. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Anda hapus lagi, ini gini. 3 kali aja cukup dan banyak-banyak, oke? Atau silakan komen pada postingan ini untuk konsultasi gratis misalkan. Gratis bisnis online. Boleh nggak kita tambahin kayak gini? Boleh, boleh. Jadi biar membangun engagement juga. Adanya interaksi sama si calon reseller atau calon konsumen. Ini udah nih, selesai. Lalu kalau udah gimana mas? Udah, kita klik aja publish. Nah. Oke. Ini lagi posting sekarang, lagi proses tuh, lagi loading. Jadi kurang lebih Bapak Ibu teman-teman semua, kita posting rutinnya di halaman juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini kan udah jadi nih, tuh udah jadi ya. Tuh, udah jadi nih. Tinggal langkah berikutnya, nah ini yang harus kita lakukan juga. Kan kalau di halaman itu kan kita harus ngundang orang ya, ngundang orang untuk like postingan kita. Nah oleh karena itu, nah caranya itu begini Pak Bu. Oke, caranya adalah, ini kita bisa share juga loh sebenarnya. Share ke option. Bisa ke WhatsApp, kita naruh link, bisa naruh link ke misalkan ke WhatsApp story atau mungkin ke Instagram, kita taruh di direct boleh. Jadi saling terintegrasi. Dari WhatsApp bisa ke Facebook, Facebook bisa kita taruh ke link WhatsApp, dari link WhatsApp bisa kita taruh link Instagram dan berikutnya begitu seperti itu. Jadi ini sangat praktis sekali kalau Anda benar-benar memaksimalkan 3 platform yang sosial media yang sangat mudah dioptimasi sebenarnya. Yang penting Anda mau ngelakuin. Oke. Postingan ini udah nih. Selanjutnya apa yang kita kerjakan nih biar yang ngeliat rame. Oke. Selanjutnya adalah ini kan nanti kalau Anda mau tambahin, ini bisa diedit ya. Misalkan nih, saya mau edit view profile picture atau enggak choose. Misalkan saya mau pakai tampilannya yang ini, boleh nggak? Dan boleh pakai aja save. Nanti profilnya berubah. Profil halamannya lagi di loading, lagi proses perubahan. Oke, udah nih. Jadi kalau yang kayak foto, cover foto itu mah bisa Anda kerjakan di luar dari Anda cara postingnya. Kan yang bikin orang tertarik itu bukan profilnya doang ya. Profil itu penting, tapi adalah postingan yang ada di dalamnya itu apa sih yang bisa saya dapatkan. Jadi langkah-langkah real yang bisa saya kerjakan langsung tuh apa. Nah itu yang kita berikan ke Bapak Ibu teman-teman semua agar Anda bisa segera praktek dan segera bisa dapat hasil. Amin. Oke, kalau ada muncul boost post kayak gini, diabaikan saja. Ini boost post itu kalau Anda mau berbayar. Ini boost post itu kalau mempromosikan postingan Anda di halaman. Kalau saya boleh sarankan, nggak perlu boost post. Kalau Anda mau mengeluarkan biaya beriklan, Anda bisa iklan dari Ads Manager. Anda bisa tonton di video Facebook Ads ya, materi Facebook Ads. Oke? Ini udah beres cara posting. Udah tinggal Anda posting rutin aja. Sehari 3-4 kali. Dan satu hal yang penting banget, jangan sampai lupa Anda posting yang postingan real. Postingan real itu misalkan Anda lagi belajar tentang Abdi, video training atau webinar, Anda lagi ikut event misalkan, kopdar online, kopdar offline, training FB Ads, Essenzo bikin-bikin, Anda posting videonya atau Anda lagi praktek apa, nah Anda posting di halaman Anda. Jadi benar-benar kayak
Anda ngebangun halaman Anda tuh diperbagus lah. Jadi kayak etalase, ketika ada orang masuk datang ke halaman, wah bagus, wah rame ya postingannya, wah yang like banyak. Nah, pastikan Anda juga menginvite orang untuk nge-like page-nya. Oke. Berikutnya. Next step, undang teman. Nah, ini bisa nih kita undang teman nih. Jadi kita bisa ngundang orang untuk nge-like page kita nih. Contoh nih, saya ngundang, Anda bisa langsung undang banyak, bisa ngundang beberapa, bisa. Oke, ini tes aja ya, sini ya, saya tes aja. Oh iya, kalau yang kita undang itu asalnya adalah teman kita yang ada di Facebook. Yang kita bisa undang nih, teman-teman kita yang ada di Facebook. Tuh, misalkan saya ngundang 30 orang nih misalkan ya, kirim undangan. Dah. Nanti kalau ada yang mau nge-like page kita, itu akan bertambah like-nya. Like-nya bertambah. Jadi itu Pak Bu untuk teknis dasarnya. Nah, untuk posting di mana? Di halaman atau di page. Nah, tambahan dari saya, misalkan Anda mau memanfaatkan Facebook Story juga boleh. Caranya kan di tampilan awal halaman Facebook, ini kan ada menu yang gambar tulisannya itu add story ya, add to story. Ini bisa Anda klik. Anda bisa posting juga, misalkan mau posting yang kayak tadi juga. Boleh nggak? Boleh. Udah tinggal Anda klik share to story. Oke. Nah, udah tuh. Terus tambahin lagi misalkan mau posting yang kedua. Share to story. Jadi story kita tuh nanti kalau dibuka seperti ini ya Pak Bu. Baru itu saya praktekin Facebook story loh. Lah cepat banget Mas. Aslinya memang secepat itu Pak Bu. Secepat itu. Yang penting Anda sudah siapkan kontennya. Contoh nih, ini postingannya nanti seperti ini. Tuh, kayak di Instagram aja atau kayak di WhatsApp. Nanti kita bisa tahu yang lihat tuh siapa aja. Ini kan no viewers yet karena belum ada yang lihat postingannya. Baru saya posting beberapa detik yang lalu. Gitu. Cuma bedanya kalau link landing page nggak perlu Anda posting. Anda gini aja nih Pak Bu nih. Nih tag dari saya ya. Tambahin teks. Info selengkapnya. Silahkan komentar pada postingan ini. Ya. Dah. Kan nih, Anda tinggal berkreasi aja warnanya, Anda mau pakai warna apa, mau yang netral kah, mau yang hitam aja, biru, itu tinggal Anda sesuaikan dengan keinginan Anda. Seimajinatif kalian aja, oke? Next, udah selesai. Lalu langkah terakhir, share to story. Dah, selesai. Lah Mas, cepat banget ya? Ya kurang lebih polanya sama Pak Bu, seperti Instagram Story, WhatsApp Story. Cuma bedanya adalah kalau linknya itu kita nggak bisa taruh di Facebook Story-nya. Kalau kecuali kalau berbayar beda lagi. Kalau yang gratisan itu nggak bisa. Jadi kita lebih ngarahin, oh ya kalau nanti mau tanya-tanya lebih lengkap, boleh di chat aja kolom balas di postingan ini, nanti kan ada komentar tuh. Nah orang itu kita bisa inbox, bisa kita chat langsung, atau kita bisa hubungi via personal, kayak gitu. Jadi itu untuk yang Facebooknya Pak Bu. Oke, berikutnya, ini udah beres nih ya, udah beres. Saya mau stop screen dulu. Oke, udah. Nah, sekarang kita mau bahas beberapa testimoni yang sudah praktek dan dapat hasil. Oke, ini sebenarnya banyak banget yang udah praktek di free traffic dan udah dapat hasil. Ini salah satu contoh aja ya. Ini ada yang udah konsisten posting, alhamdulillah semangat. Kalau masih traffic gratisan, udah punya reseller 10. Wih, sudah hampir ultimate bahkan. Terus juga ada yang udah dari tahun 2019 vakum gabung lagi, alhamdulillah dari traffic gratisan bisa dapat kurang lebih 1 jutaan. Itu lumayan banget. Lumayan banget sih Mas. Anda dapat 500.000 balik aja, itu ibarat kata Anda tuh udah untung. Kok untung Mas? Nah, pertama, Anda ingat ya, Anda gabung sekali, dapat ilmu berkali-kali dan dapat update terus-menerus. Itu yang tidak ternilai. Kenapa banyak banget member Abdi itu senang banget belajar di Abdi, apalagi videonya selalu diupdate. Nah itu poin pentingnya lagi. Nih, ini juga ada nih yang dapat reseller dari Facebook dari postingan status saya. Oh, ada yang dapat nih. Intinya adalah Anda terus semangat untuk posting berbagai hal baru, Anda sharing ilmu baru ke orang-orang yang di sekitar Anda. Tujuannya sesederhana ini Pak Bu, bayangkan orang-orang tersebut adalah orang yang butuh informasi yang kita miliki. Ketika mereka tahu informasi itu bisa mengubah kehidupan mereka. Jadi ketika mindset kita membayangkan, wah ini
Orang harus tahu nih info ini. Karena info ini bisa membantu orang lain yang mungkin pada saat itu punya kendala yang dialami dan kita sebagai solusinya. Nah, itu mindset itu harus ditanamkan ke dalam diri kita. Oke? Setuju? Yes, setuju pastinya. Oke, 3 tips khusus Facebook organik. Pertama, pastikan Bapak dan teman-teman semua posting sehari minimal 4 kali. Di jam 9, 12, 17, sampai 21. Kalau saya boleh sarankan, ikutin dulu aja pola yang ada di Telegram. Kalau Anda udah ngerti polanya, baru Anda pakai pola Anda sendiri. Oke? Yang kedua, tambahkan postingan yang real. Kayak tadi saya sudah sampaikan, Anda posting lagi belajar pun boleh nggak? Boleh. Anda posting lagi ikut training boleh nggak? Boleh. Anda posting dapat pencapaian boleh nggak? Boleh. Intinya sesuatu yang menurut Anda itu ini bisa membantu orang lain dan ini bisa jadi edukasi yang baik. Nah, intinya itu dulu tuh. Anda pahami esensinya ya. Dan membuat orang penasaran yang lama-lama tertarik. Ingat prinsipnya, penasaran adalah salah satu bagian dari pemasaran. Itu dia. Yang ketiga, tambah kontak Facebook Anda secara konsisten. Pastikan Anda tambah terus kontak Facebooknya. Kalau Facebook itu punya batas maksimal itu 5.000 kontak. Jadi pastikan Anda manfaatkan 5.000 kontak Anda itu 5.000 kontak yang aktif kalau bisa. Caranya gimana? Anda bisa masuk ke grup-grup Facebook, Anda bisa masuk ke grup bisnis atau kesehatan. Sesuaikan dengan page yang Anda miliki atau mungkin niche market yang ingin Anda masuki ya. Misalkan Anda ingin masuknya setengahnya kesehatan, setengahnya bisnis online atau bisnis secara umum. Bebas. Anda tinggal gunakan kreativitas Anda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke? Prinsipnya pengulangan sama dengan tulang punggung penjualan. Nah, ini akan saya selalu ulang. Pengulangan sama dengan tulang punggung penjualan. Oke, terakhir dari saya, butuh konsisten melakukannya minimal 3-6 bulan. Bukan 1-2 minggu, Pak Bu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu aja Pak Bu untuk video tutorial kali ini. Saran dari saya, segera dipraktikkan. Dan juga Anda tonton lagi videonya jika Anda masih belum paham. Karena yang membuat Anda akan jauh lebih paham dan fasih adalah Anda selalu tonton dan belajar terus serta Anda praktekkan. Itu poinnya. Oke? Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.